bagaimana jika Perang Dunia Ketiga tidak dimulai dengan tembakan? Tidak ada sirine, tidak ada tank, tidak ada bom di hari pertama. Tapi saat Anda menonton video ini, perang itu mungkin sudah dimulai. Perang Dunia Pertama mengubah peta dunia, Perang Dunia Kedua mengubah kemanusiaan, dan Perang Dunia Ketiga bisa mengubah keberadaan manusia itu sendiri. Pertanyaannya, pada saat perang itu dimulai, kita sedang berada di mana? Ketika orang membayangkan Perang Dunia Ketiga, yang terlintas di pikiran mereka adalah ledakan besar, kota yang hancur, dan jamur nuklir di langit. Namun, bagaimana jika Perang Dunia Ketiga tidak dimulai dengan ledakan? Bagaimana jika perang terbesar dalam sejarah manusia justru mulai tanpa satupun adanya tembakan, tanpa satupun adanya deklarasi perang, dan tanpa kita sadari sampai semuanya sudah terlambat? Bersama kami, BJ Sejarah, mari kita mulai. Untuk memahami Perang Dunia Ketiga, kita harus terlebih dahulu melupakan semua gambaran perang yang selama ini berada di pikiran kita. Perang dunia bukan sekedar hanya perang besar. Ini bukan soal jumlah tentara, bukan soal luas wilayah pertempuran. Perang dunia adalah konflik yang mengubah arah sejarah manusia secara permanen. Perang Dunia Pertama yaitu mengakhiri kekaisaran, sementara Perang Dunia Kedua itu mengubah konsep kemanusiaan, hak asasi, dan juga senjata pemusnah massal. Setiap perang dunia selalu melahirkan dunia baru yang berbeda dari dunia sebelumnya. Maka pertanyaannya bukan apakah Perang Dunia Ketiga akan lebih besar, tapi dunia seperti apa yang akan tersisa setelahnya. Perang Dunia Ketiga itu tidak akan seperti sebelumnya. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira perang masa depan akan menyerupai perang masa lalu. Tank, parit, infanteri, dan garis depan mungkin hanya akan menjadi bagian kecil atau bahkan tidak relevan sama sekali. Tidak ada front line yang jelas, tidak ada jam resmi dimulainya perang, tidak ada pengumuman di televisi. Perang Dunia Ketiga tidak membutuhkan pengumuman resmi. Ini hanya membutuhkan ketegangan yang cukup lama untuk dibiarkan. Dan sejarah menunjukkan manusia sangat pandai mengabaikan tanda-tanda bahaya ini. Jika Perang Dunia Pertama dimulai dari peluru dan Perang Dunia Kedua itu dimulai dari ideologi, maka Perang Dunia Ketiga dimulai dari pikiran manusia. Penjelasannya begini, opini publik sebagai medan perang, kebenaran itu dipelintir, dan kebohongan terus diulang sampai kebohongan itu akan terasa menjadi normal. Nah, dalam perang modern, jika musuh berhasil membuatmu ragu tentang apa yang benar dan juga salah, maka mereka sudah menang, bahkan sebelum perang itu sendiri dimulai. Dan inilah perang yang paling berbahaya, perang yang membuat korbannya tidak sadar bahwa dirinya sedang diserang. Perang Dunia Ketiga tidak akan selalu memiliki wajah musuh yang jelas. Musuh bisa berupa layar ponsel, berita yang Anda baca, atau ketakutan yang ditanamkan perlahan di dalam benak Anda. Dalam perang ini, Anda tidak perlu mati untuk kalah, cukup dibuat takut, marah, dan menjadi terpecah belah. Contohnya, polarisasi masyarakat, kebencian akan kelompok, hilangnya empati. Nah, ketika masyarakat saling membenci, negara tidak perlu diserang dari luar, ia akan runtuh dari dalam. Perang Dunia Ketiga tidak mungkin terjadi jika dunia berada dalam kondisi yang stabil. Masalahnya, dunia pada saat ini tidak stabil sama sekali. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, seperti ketergantungan global, krisis energi, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan teknologi lebih cepat dari etika. Peradaban manusia hari ini berdiri di arah sistem yang sangat rapuh. Satu gangguan kecil bisa menjalar menjadi krisis global, dan perang modern sangat memahami kelemahan itu. Ironisnya, Perang Dunia Ketiga adalah perang yang sebenarnya tidak ingin dimenangkan oleh siapapun, karena semua pihak tahu kemenangan dalam perang ini akan terasa seperti kekalahan. Namun sejarah juga mengajarkan manusia sering tetap melangkah meski tahu tepi jurang sudah di depan mata. Tidak ada satupun perang di dunia ini yang dimulai secara mendadak. Setiap orang yang hidup di masa itu selalu berkata hal yang sama. Kami tidak menyangka ini akan menjadi sebuah perang besar. Dan setiap generasi setelahnya selalu bertanya, mengapa mereka tidak melihatnya lebih awal? Jawabannya sederhana, karena perang besar selalu menyamar sebagai masalah kecil. Perang dunia selalu mengikuti pola yang sama, pola yang berulang, tapi jarang dipelajari dengan serius. Pola itu terdiri dari 4 tahap.
ketegangan, normalisasi, polarisasi, dan ledakan. Dan yang paling berbahaya, sebagian besar manusia hidup terlalu lama di tahap kedua. Semua perang besar itu dimulai dari ketegangan kecil, persaingan senjata, aliansi militer, nasionalisme. Dan saat itu orang-orang berkata, ini hanya politik, ini hanya diplomasi. Padahal diplomasi yang gagal adalah pintu masuk untuk perang. Ketegangan tidak langsung membunuh, itulah sebabnya manusia jarang takut kepadanya. Tahap paling berbahaya bukan ledakan, tapi sebuah kebiasaan. Ketika krisis terjadi terlalu sering, manusia akan berhenti untuk terkejut, akan berhenti untuk kaget, dan menganggapnya adalah hal yang biasa. Seperti propaganda ekstrim dianggap wajar, diskriminalisasi dilegakan secara perlahan, kekerasan verbal jadi hiburan, dan saat kejahatan dilakukan sedikit demi sedikit, nurani manusia akan ikut menyesuaikan diri. Dan inilah saat di mana dunia sebenarnya sudah menuju perang, tapi mayoritas masih merasa aman. Perang tidak membutuhkan kebencian total, ia hanya membutuhkan pemisahan. Kami melawan mereka, benar melawan salah, dan teman akan melawan musuh. Masyarakat akan jadi terbelah, dialog akan mati, empati akan dianggap menjadi lemah. Dan pada tahap ini, orang tidak akan lagi bertanya apa yang benar, tapi kamu berada di pihak siapa. Dan ketika identitas lebih penting dari kebenaran, perang tinggal menunggu alasan yang tepat. Saat peluru pertama ditembakkan, dunia selalu berkata, kami tidak menyangka ini akan sejauh ini. Padahal perang ini bukan kejutan. Ia adalah hasil dari ratusan keputusan kecil yang tak pernah dihentikan. Ledakan hanyalah penutup, dan perangnya sebenarnya sudah lama dimulai. Jika kita jujur pada diri sendiri, dunia hari ini sudah melewati tahap pertama. Ketegangan ada di mana-mana, polarisasi semakin tajam, dan bahaya mulai terasa biasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah sejarah akan terulang, tapi apakah kita masih punya waktu untuk menghentikannya. Perang dunia selalu datang perlahan. Ia tumbuh di balik berita harian, debat politik, dan ketakutan yang mulai dianggap normal. Dan ketika akhirnya meledak, manusia baru akan sadar bahwa kesempatan untuk mencegahnya sudah lama berlalu. Perang dunia ketiga tidak akan dimulai karena satu orang gila, satu senjata, atau satu kesalahan kecil. Ia akan dimulai karena terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak ego, dan terlalu sedikit kesabaran. Api besar tidak pernah dinyalakan oleh satu percikan. Ia lahir dari tumpukan bahan bakar yang dibiarkan menumpuk terlalu lama. Nah, dunia hari ini tidak sedang damai, ia hanya menunda konflik terbuka. Ini bukan sekedar persaingan dua negara. Seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, ini bukan sekedar persaingan dua negara, ini adalah perebutan masa depan dunia. Ekonomi melawan militer, teknologi melawan ideologi, dan demokrasi liberal melawan otoritarianisme modern. Taiwan bukan hanya pulau, ia adalah simbol. Jika satu pihak mundur, ia akan kehilangan wibawa global, dan jika maju, dunia akan ikut terbakar. Seperti Rusia melawan NATO. Bagi Rusia, NATO bukan aliansi pertahanan, tapi ancaman eksistensial. Bagi NATO, Rusia adalah bayangan masa lalu yang menolak untuk mati. Ukraina bukan tujuan akhir, ini soal pengaruh, harga diri, dan juga sejarah. Perang modern seringkali bukan soal wilayah, tapi soal rasa dihormati atau dipermalukan. Sementara Timur Tengah, tong mesiu abadi. Timur Tengah bukan sekedar wilayah konflik, ia adalah simpul emosi dunia. Beberapa faktor seperti agama, energi, dan juga politik global. Satu perang lokal bisa dengan cepat berubah menjadi perang global jika terlalu banyak kekuatan besar yang ikut campur. Perang dunia ketiga mungkin dimulai tanpa satupun tentara yang bergerak, cukup dengan menghentikan aliran uang, energi, dan juga pangan. Seperti sanksi modern, itu bukan hukuman, ia adalah pengepungan tanpa tembok. Beberapa dampak akan terjadi seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan politik. Nah, ketika rakyat lapar, mereka tidak akan menyalahkan geopolitik, namun mereka akan menyalahkan pemerintahan. Pangan juga bisa dijadikan sebagai senjata. Dalam sejarah manusia, kelaparan selalu lebih mematikan daripada senjata. Dan di dunia modern, pangan adalah alat tekanan. Contohnya seperti gangguan distribusi global. Negara produsen melawan negara importir. Perang tidak selalu membunuh hari ini, kadang ia membunuh beberapa bulan kemudian. Perubahan iklim juga menjadi pemicu yang diremehkan. Tidak ada musuh yang lebih netral dan lebih kejam daripada alam, seperti krisis air, migrasi iklim, dan juga negara yang gagal. Ketika jutaan manusia bergerak mencari tempat hidup, maka perbatasan berubah dari garis imajiner menjadi alasan perang. Perang masa depan tidak akan selalu diumumkan sebagai perang. Kadang ia disebut sebagai krisis pengungsi.
Teknologi dan salah hitung juga menjadi sebab terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga bisa terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Seperti AI salah interpretasi, sistem otomatis, dan waktu reaksi yang terlalu cepat. Teknologi hari ini bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia. Dan dalam perang, satu kesalahan kecil bisa mengunci keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ada juga ego kekuasaan dan kegagalan diplomasi. Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi karena rakyat menginginkannya. Perang ini akan terjadi karena pemimpin tidak ingin dilihat lemah. Dan dalam sejarah, banyak perang besar dimulai bukan karena strategi, tapi karena adanya ego. Perang Dunia Ketiga tidak memiliki satu pemicu tunggal. Ia adalah hasil dari banyak api kecil yang dibiarkan menyala secara bersamaan. Jika Anda menunggu suara ledakan untuk menyadari bahwa perang telah dimulai, maka saya bilang Anda sudah terlambat. Karena dalam Perang Dunia Ketiga, senjata pertamanya bukan bom dan juga bukan peluru, melainkan informasi, dan medan tempurnya adalah pikiran manusia. Apa itu perang cyber dan informasi? Nah, perang cyber dan informasi adalah bentuk konflik di mana tujuan utamanya bukan membunuh tubuh, tapi melumpuhkan sistem dan kesadaran. Penjelasannya begini, tidak ada seragam, tidak ada garis depan, tidak ada deklarasi untuk berperang. Dan korban perang ini seringkali tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban. Ketika listrik padam, rekening tidak bisa diakses, dan berita saling bertentangan, itulah tanda-tanda perang akan terjadi. Serangan cyber itu juga melumpuhkan tanpa suara. Dalam perang modern, menghancurkan kota tidak selalu membutuhkan bom, cukup matikan sistemnya. Target utama serangan cyber yaitu pembangkit listrik, sistem air bersih, perbankan, rumah sakit, dan juga transportasi. Ketika rumah sakit sudah mulai gelap, tidak ada ledakan, tapi orang akan tetap mati. Dan tidak ada satupun kamera perang yang akan merekam hal itu. Perang cyber punya 3 keunggulan yang mematikan. Yang pertama sulit dibuktikan, yang kedua itu sulit dibalas, dan yang ketiga itu bisa disangkal. Tidak ada negara yang mau mengaku bahwa merekalah pelakunya. Dan ketidakpastian itu adalah senjata paling berbahaya. Perang informasi itu juga mengubah kebenaran jadi senjata. Jika perang cyber menyerang sistem, maka perang informasi itu menyerang makna. Ia tidak perlu membuat Anda percaya pada sebuah kebohongan. Ia cukup membuat Anda tidak percaya pada apapun. Ya, cara kerja perang informasi itu seperti hoaks, propaganda, narasi emosional, dan juga polarisasi sosial. Dalam perang ini, kebenaran tidak akan dibunuh, tapi akan ditenggelamkan. Terlalu banyak versi, terlalu banyak klaim, hingga manusia menyerah mencari sesuatu hal yang benar. Ada juga AI, deepfake, dan akhir kepercayaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia hidup di era di mana melihat tidak lagi berarti percaya. Penjelasan sederhananya seperti ini. Kita sering melihat video palsu para pemimpin dunia, suara tiruan yang sangat sempurna, pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Dalam kondisi krisis, satu video palsu itu bisa memicu keputusan nyata yang tidak bisa ditarik kembali. Lalu kita bertanya, mengapa rakyat adalah target utama? Nah, dalam Perang Dunia Ketiga, rakyat sipil bukan korban sampingan, namun mereka adalah target utamanya. Alasannya, opini publik menentukan legitimasi. Kepanikan akan melemahkan sebuah negara, dan perpecahan itu lebih murah daripada invasi. Jika rakyat tidak percaya pada pemerintahnya, maka negara tidak perlu ditaklukkan. Negara itu akan runtuh dengan sendirinya. Perang ini tidak akan diumumkan di televisi. Ia akan hadir di dalam notifikasi, lini masa, dan juga kolom-kolom komentar. Dan bahaya terbesarnya adalah ini, semakin lama berlangsung, maka hal itu akan terasa normal. Perang Dunia Ketiga mungkin tidak dimulai dengan suara ledakan. Ia akan dimulai ketika kebenaran akan hilang, dan manusia kehilangan kepercayaan satu sama lain. Dalam setiap perang besar, manusia selalu menciptakan senjata yang katanya untuk bertahan hidup. Namun perlahan berubah menjadi alat untuk mengakhiri kehidupan itu sendiri. Perang Dunia Ketiga bukan soal siapa yang memiliki tentara terbesar, tapi siapa yang memiliki kemampuan menghancurkan dunia paling cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kemampuan itu ada di tangan manusia.
Senjata nuklir itu kemenangan yang tidak pernah ada. Senjata nuklir bukanlah senjata perang biasa. Ia bukan alat untuk mengalahkan musuh. Ia adalah alat untuk memastikan tidak akan ada yang menang. Apa yang sebenarnya dilakukan nuklir? Ledakan, gelombang panas, radiasi, efek jangka panjang. Satu bom nuklir itu tidak hanya membunuh dalam hitungan detik. Ia akan membunuh tanah, membunuh air, udara, dan generasi manusia yang bahkan belum lahir. Ada juga doktrin gila, mutual assured destruction. Perdamaian dunia hari ini dijaga oleh satu konsep yang absurd, yaitu ancaman kehancuran total. Jika aku mati, kau akan mati bersamaku. Dan inilah logika nuklir. Dan selama puluhan tahun, umat manusia hidup di bawah bayangan tombol merah yang tidak boleh ditekan, tapi selalu siap untuk ditekan. Perang nuklir itu tidak berakhir dengan ledakan terakhir, tapi ia akan dimulai setelah nuklir itu meledak. Hari akan tertutup oleh debu, suhu global akan turun, dan akan terjadi gagal panen massal. Maka tidak perlu dibom. Cukup beberapa kota besar dan peradaban modern akan runtuh dengan sendirinya. Untuk pertama kalinya, manusia menciptakan senjata yang bisa memilih targetnya sendiri, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan juga tanpa empati. Dalam Perang Dunia Ketiga, pembunuhan bisa terjadi tanpa satupun tentara melihat wajah korbannya. Perang menjadi seperti video game, sampai seseorang benar-benar mati. Masalah terbesarnya bukan pada mesin, masalahnya adalah manusia menyerahkan keputusan hidup dan mati kepada algoritma. Dan algoritma tidak mengenal belas kasihan dan tidak bisa menyesal. Satu kesalahan data bisa berarti perang global sudah di depan mata. Ternyata senjata yang paling menakutkan bukan yang paling keras, tapi yang tidak terlihat sama sekali. Seperti virus biologi. Mengapa virus biologi sangat berbahaya? Karena virus tidak mengenal perbatasan, ia tidak memilih ideologi, dan ia tidak bisa dihentikan dengan tank ataupun rudal. Penyebarannya itu eksponensial, sulit dilacak dan sulit dibuktikan sebagai sebuah serangan. Dalam perang biologis, pelaku selalu bisa berkata, ini bencana alam. Dan dunia tidak pernah benar-benar tahu apakah itu kebetulan atau itu sebuah senjata buatan. Ketidakpastian adalah bagian dari desainnya. Pada akhirnya, senjata paling berbahaya dalam Perang Dunia Ketiga bukan nuklir, bukan AI, bukan virus, tapi manusia yang bersedia menggunakannya. Teknologi hanya memperbesar niat. Jika niatnya hancur, maka hasilnya juga kehancuran. Perang Dunia Ketiga tidak membutuhkan semua senjata ini untuk menghancurkan dunia. Cukup satu kesalahan, satu keputusan emosional, dan satu malam tanpa kendali. Setiap perang selalu memiliki cerita tentang pahlawan, strategi, dan juga kemenangan. Namun, sejarah jarang memulai ceritanya dari tempat yang paling penting. Dari mereka yang tidak pernah memilih untuk berperang. Dalam Perang Dunia Ketiga, korban utamanya bukan tentara di garis depan, melainkan rakyat sipil di tengah kehidupan sehari-hari. Perang Dunia Ketiga adalah perang yang akan masuk rumah-rumah. Perang modern tidak lagi terjadi jauh dari kota. Ia akan masuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan juga dapur. Listrik akan padam, air bersih akan hilang, internet akan mati, dan harga pangan akan melonjak. Tidak ada sirene, tidak ada tank di jalanan, tapi kehidupan normal berhenti berfungsi. Dan ketika sistem ini runtuh, manusia mulai saling berebut untuk tetap bertahan hidup. Kelaparan, kemiskinan, dan kehancuran ekonomi. Dalam Perang Dunia Ketiga, kelaparan bisa membunuh lebih banyak orang daripada senjata. Rantai pasok akan terputus, mata uang akan melemah, inflasi ekstrim, pengangguran massal akan terjadi di mana-mana. Ketika uang tidak lagi bernilai dan makanan akan menjadi langka, maka moralitas manusia diuji sampai batas terakhir. Perang modern tidak hanya menghancurkan negara, tapi kepercayaan antar manusia. Perang Dunia Ketiga juga akan menciptakan gelombang pengungsi terbesar dalam sejarah. Bukan ribuan, bukan jutaan, tapi puluhan, bahkan ratusan juta manusia. Keluarga akan terpisah, anak-anak akan hidup tanpa negara, identitas akan hilang, dan pengungsi bukan akan kehilangan rumahnya saja. Mereka akan kehilangan masa lalu, masa depan, dan juga rasa memiliki.
Perang tidak akan berhenti ketika senjata mulai diam. Ia akan terus hidup di dalam ingatan manusia. Seperti anak-anak berperang, kekerasan akan jadi normal, trauma tidak akan selalu terlihat. Ia akan hidup dalam mimpi buruk, ketakutan tanpa alasan, dan kemarahan yang tidak akan bisa dipahami. Dan trauma ini tidak akan mati bersama generasi pertama. Trauma ini akan terus diwariskan. Anak-anak Perang Dunia Ketiga tidak akan mengingat hari damai. Mereka akan tumbuh dengan krisis sebagai normalitas dan ketakutan sebagai latar belakangnya. Dan dunia yang mereka bangun nanti akan dibentuk oleh luka yang tidak pernah mereka pilih sendiri. Setiap perang selalu dijustifikasi dengan alasan besar, seperti keamanan, kehormatan, atau masa depan. Namun pada akhirnya yang hancur bukanlah konsep, melainkan kehidupan nyata manusia yang tidak pernah diminta pendapatnya. Dalam setiap perang dunia selalu ada negara yang berkata, "Kami tidak akan ikut berperang." Namun sejarah selalu membalas dengan cara yang sama. Tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri di luar perang global. Karena dalam dunia yang saling terhubung, netralitas bukanlah sebuah perlindungan yang mutlak. Netralitas terdengar sangat aman, tapi perang modern tidak menghormati batas politik. Ekonomi global, energi lintas negara, rantai pasok yang saling terkait, internet tanpa perbatasan. Ketika dunia mulai terbakar, asapnya akan tetap sampai ke rumah yang tidak ikut menyalakan api. Dalam Perang Dunia Ketiga, netralitas seringkali hanya berarti terkena dampak tanpa suara. Negara non-blok akan berada di antara dua api. Gerakan non-blok lahir dari trauma dua perang dunia. Tujuannya sederhana, tidak berpihak, tidak akan dijadikan pion. Namun Perang Dunia Ketiga tidak bermain dengan aturan lama. Tekanan terhadap negara non-blok akan terjadi, seperti tekanan ekonomi, ancaman sanksi, intervensi informasi, dan juga perang yang berpengaruh. Negara yang tidak memilih untuk berpihak sering dianggap tidak setia oleh semua pihak. Dan dalam geopolitik, ketidakjelasan sering diperlakukan sebagai sebuah kelemahan. Sekarang kita bertanya, Indonesia di mana dalam Perang Dunia Ketiga ini? Indonesia mungkin tidak memiliki senjata nuklir, namun Indonesia memiliki sesuatu yang jauh lebih strategis. Posisi geografis dan stabilitas kawasan. Inilah yang dimiliki oleh Indonesia. Letak strategis Indonesia yaitu jalur laut dunia, perdagangan global, energi, dan juga logistik. Jika jalur ini terganggu, dunia tidak hanya kehilangan rute perdagangan, tetapi kehilangan denyut nadi ekonomi. Namun Indonesia mempunyai beberapa ancaman, seperti serangan siber, disrupsi ekonomi, hoaks, dan juga polarisasi, ketergantungan impor pangan dan juga energi. Indonesia tidak perlu dibom untuk dilemahkan, cukup dibuat kacau dari dalam. Perang modern selalu mencari celah sosial, dan celah terbesar bukan teknologi, melainkan perpecahan antar manusia, dan perang informasi itu akan terjadi di Indonesia. Seperti isu identitas, polarisasi politik, manipulasi ekonomi. Jika rakyat saling membenci, negara akan kehilangan kekebalannya. Perang tidak perlu datang dari luar, ia akan tumbuh dari dalam. Untuk bertahan hidup dalam Perang Dunia Ketiga bukan soal bunker atau senjata. Ini tentang ketahanan, seperti ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan juga ketahanan mental. Tentang kemampuan untuk tidak terpecah ketika dunia mencoba memecah kita. Dalam Perang Dunia Ketiga tidak ada negara kecil atau besar, hanya ada negara yang siap dan yang tidak siap. Dalam akhir Perang Dunia Ketiga, kita bertanya, apa yang tersisa dan apakah Perang Dunia ini masih bisa dicegah? Nah, setiap perang selalu berakhir dengan satu pertanyaan, siapa yang akan menang? Namun Perang Dunia Ketiga itu akan memaksa manusia mengajukan pertanyaan yang berbeda, apakah masih ada yang akan tersisa? Bagaimana Perang Dunia Ketiga bisa berakhir? Tidak ada satu skenario tunggal untuk akhir dari Perang Dunia Ketiga. Namun para ahli sepakat pada satu hal, tidak ada akhir yang benar-benar akan bahagia. Skenario paling optimistis adalah perang berhenti bukan karena ada yang menang, melainkan karena semua pihak mulai menyadari bahwa melanjutkannya itu berarti bunuh diri bersama. Ciri-ciri dunia setelah terjadinya perang, ekonomi akan hancur, kepercayaan global akan rusak, dan dunia multipolar akan rapuh. Perdamaian tercapai, tapi tidak ada perayaan.
Banyak perang besar tidak direncanakan untuk menjadi besar, ia hanya melebar sedikit demi sedikit. Senjata pemusnah massal itu digunakan terbatas. Dunia selamat tapi akan berubah selamanya. Manusia bertahan hidup tapi peradaban akan mundur. Perang dunia itu akan memicu terjadinya kehancuran global. Ini skenario yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun, namun selalu dipersiapkan. Seperti perang nuklir besar dan runtuhnya peradaban modern. Tidak ada pemenang, tidak ada penonton, tidak ada sejarah lanjutan. Jika Perang Dunia Ketiga berakhir, dunia tidak akan kembali seperti sebelumnya. Akan banyak dampak yang akan terjadi, seperti kota mati, negara gagal, ilmu pengetahuan akan terhenti, dan ketidakpercayaan antar bangsa. Teknologi mungkin masih ada, namun kepercayaan, fondasi peradaban, akan sangat langka. Anak-anak yang selamat itu akan tumbuh di dunia yang selalu curiga, dan dunia yang selalu curiga itu tidak pernah benar-benar damai. Lalu muncul pertanyaan, apakah Perang Dunia Ketiga masih bisa dicegah? Pertanyaan terpenting bukan bagaimana perang dimenangkan, melainkan bagaimana perang ini bisa dicegah. Perang Dunia 1 dan 2 itu mengajarkan satu pelajaran pahit. Keseimbangan senjata hanya menunda perang, sementara yang mencegah perang itu adalah kesadaran. Perang besar tidak hanya diputuskan di ruang rapat elit. Ia dipelihara oleh kebencian kecil, kebohongan yang dibagikan, dan empati yang ditinggalkan. Setiap manusia itu adalah bagian dari ekosistem perang atau ekosistem perdamaian. Perang Dunia Ketiga bukan sekedar konflik geopolitik. Ia adalah ujian. Apakah kecerdasan manusia sebanding dengan kekuatan yang ia ciptakan? Apakah teknologi kita melampaui kebijaksanaan kita? Dan apakah kita masih mampu melihat manusia lain sebagai manusia, bukan sebagai target? Setiap perang dunia itu memaksa manusia berevolusi. Perang Dunia Ketiga mungkin memaksa manusia untuk lebih dewasa atau sekaligus punah. Ini bukan soal optimisme, ini adalah soal pilihan. Perang Dunia Ketiga memang belum terjadi, tapi apakah kalian merasakan apa yang kita bahas di awal tadi? Kita masih punya kesempatan untuk memastikan bahwa perang ini tidak pernah terjadi. Jika video ini membuat Anda berpikir, bagikan video ini, karena kesadaran adalah satu-satunya senjata yang bisa menghentikan perang sebelum ia dimulai. Sekarang, dari semua yang kita bahas di atas, muncul pertanyaan terbesar, apakah Perang Dunia Ketiga ini sudah terjadi? Apakah kita sedang berada di Perang Dunia Ketiga? Atau Perang Dunia Ketiga ini belum terjadi? Ingatlah kawan-kawan, ingatlah sahabat-sahabat, kita masih punya kesempatan untuk memastikan bahwa perang ini tidak pernah terjadi atau kita cegah perang ini sampai di sini. Jika video ini membuat Anda berpikir, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, karena kesadaran adalah satu-satunya senjata yang bisa menghentikan perang sebelum perang itu dimulai. Kami BJ Sejarah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.